Meski sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, Rocky Gerung ini tetap menghadapi aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat imbas dari apa yang ia ucapkan gitu. Nah, ini dianggap menghina presiden. Apa sih sebenarnya maksud dari kata-kata itu? Kenapa itu bisa keluar? Kita perbincangkan hal itu sudah bersama dengan saya, Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, terima kasih sudah bersama Niluh. Oke, Niluh. Jadi kenapa sampai kalimat itu keluar waktu itu? Pasti ada asbabun nusulnya. Nah, itu. Ada asal usul, ada genealogi, ada konteks. Jadi itu adalah acara konsolidasi buruh untuk aksi hari ini, itu 10 Agustus tuh, 1 juta buruh. Di dalam program itu ada sesi seminar. Saya diminta oleh buruh untuk memberi beberapa kritik konseptual. Ini kritik konseptual ya. Terhadap dua hal, satu IKN, dua Omnibus Law, supaya mereka punya argumen untuk bertengkar dengan menteri itu. Oke. Persiapan tuh demo. Persiapan demo dan konferensi pers. Jadi saya terangkan itu. Jadi konteks saya adalah menerangkan di mana buruknya Omnibus Law dan di mana cacatnya IKN. Oke. Terus kenapa sampai keluar kata-kata yang dianggap kasar oleh masyarakat itu? Itu konteks orang mau demo. Masa mau demo dikasih kata-kata yang tidak membakar? Kan mesti membakar kan, semangat. Jadi memang ada keinginan untuk memprovokasi mereka. Bukan memprovokasi. Situasi itu, situation call for decision itu. Jadi decision saya, keputusan saya, oke, saya pakai kalimat itu. Supaya ada semangat. Karena itu saya mesti ucapkan bahwa Omnibus Law dan IKN itu produk kebijakan dari kalau dia berani debat dengan buruh, kan saya tambahkan di situ kan. Tapi orang cuma anggap saya ucapkan itu tanpa konteks. Padahal sebetulnya itu semuanya adalah hal yang betul-betul saya ucapkan dengan niat untuk memberi kritik setajam-tajamnya gitu. Kritik yang tajam itu memang harus menggunakan kata-kata yang tadi Anda sebutkan itu. Bisa, saya bisa pakai bahasa Latin, bisa pakai bahasa Jerman di situ. Kemudian nggak ada yang ngerti kan. Maka saya pakai bahasa yang orang mengerti. Dengan itu artinya apa? Itu artinya apa? Jadi saya pakai itu dan saya bertanggungjawabkan. Tadi itu ada menyebut Jokowi sebagai kepala negara, sebagai pembuat kebijakan. Bagaimana memisahkan dia kepala negara dengan dia pribadi manusia? Bagaimana kalau tidak dipisahkan? Itu artinya Jokowi adalah raja. Hanya di dalam raja itu tubuh pribadi dan tubuh publiknya menyatu. Ada juga yang menganggap bahwa dia sebagai personal pribadi ataupun dia sebagai presiden itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan gitu. Karena presiden itu kan wadah. Harus ada orangnya begitu. Cuman orang bodoh yang nggak ngerti demokrasi yang punya pandangan itu. Itu pandangan kingdom pandangan apa namanya tadi kerajaan itu, bukan pandangan republik. Masa nggak bisa dibedain tuh? Kan kita memilih presiden, maka dignitas dia tidak boleh dilekatkan. Dignitas pada manusia itu sampai kamu mati, kamu punya martabat, nggak boleh diganggu. Tetapi presiden, dia tidak boleh diberi martabat karena dia bisa kita ganti, itu masalahnya. Tapi kan di situ manusia, ada manusianya. Nah, itu betul, Niluh. Martabat itu selalu hanya dilekatkan pada manusia. Karena itu disebut human dignity. Nggak ada presidential dignity atau presiden dignity. Jadi dignitas itu, martabat, hanya melekat pada manusia konkret individu. Karena dia punya perasaan. Dia tergores harga dirinya tuh. Kalau saya punya problem pribadi dengan presiden, maka saya menghina dia tuh sebagai Jokowi. Tapi saya nggak punya problem dengan presiden kan. Saya punya problem dengan seseorang yang ada dalam jabatan publik. Itu bedanya begitu. Maka dia nggak boleh tersinggung. Kalau dia tersinggung, artinya dia tersinggung secara pribadi. Kalau dia tersinggung secara pribadi, apa urusan saya pribadi dengan dia? Kan nggak ada kan. Kan hanya pada orang pribadi saya boleh menghina tuh. Nggak mungkin saya menghina barang atau menghina menteri. Menteri itu jabatan. Ketika Anda mengeluarkan kalimat itu, Anda tentu sangat sadar bagaimana masyarakat memandang kata-kata itu. Dan ketika ini sampai ke masyarakat, pasti akan menimbulkan pro kontra, menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Anda tahu itu kan? Tahu. Bahkan saya tahu bahwa masyarakat mesti dididik untuk bisa bedain itu tuh. Artinya dididik untuk bedakan tubuh publik dan tubuh privat presiden. Jadi kalau belum bisa bedakan, artinya presiden gagal menyelenggarakan kurikulum demokrasi kan. Apa prinsip dasar demokrasi, Bung Rocky? Prinsip dasarnya adalah kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan pada presiden. Presiden itu peminta-minta suara rakyat. Maka presiden mesti hormati kedaulatan itu. Kalau saya kasih kritik, dia mesti hormati kritik saya itu. Bahkan supaya dia bisa jangan bikin gara-gara, kita sewa anggota DPR untuk jadi watchdog dia tuh kan.
Kan anggota DPR ini adalah anjing penggonggong bahasa Indonesianya. Tadi marah lagi anggota DPR. Ya maksudnya begitu kan. Anjingnya mesti gonggongin siapa? Gonggongin presiden, jangan gonggongin rakyat. Kalau Anda dianggap, kata-kata Anda itu dianggap melukai asas kesetaraan dalam demokrasi, karena ketika Anda mengatakan seseorang seperti itu, Anda meninggikan posisi Anda. Memang saya tinggi, saya lebih tinggi dari presiden karena saya berdaulat, presiden tidak. Tapi secara hierarki kan presiden itu adalah pemimpin, kepala negara. Kapan dia jadi pemimpin? Ketika dia minta izin pada rakyat, ketika dia dipilih oleh rakyat. Presiden itu kan bagaimanapun adalah kepala negara. Kita di Indonesia dianggap kita punya norma, kita ini ketika kita berbicara ataupun membicarakan seseorang, ada norma, ada batasan begitu. Bagaimana Anda melihat bahwa Anda kebablasan tuh di situ? Ya normanya apa? Ada etis yang Anda abaikan begitu misalnya. Etika itu dibuat oleh siapa tuh? Kalau ada orang yang bilang, oke, Pak Rocky, kalimatmu itu kebablasan, itu terlalu 100% menghina, turunin dong ke 80%. Oke, saya pakai 80%. Nanti ada publik bilang 80% masih terlalu tinggi tuh, bikin 20%, lama-lama 0%, lama-lama saya nggak boleh bicara kan konyol itu. Tapi Anda kan tidak dilaporkan juga oleh Presiden, artinya masih terus Justru boleh bicara. Justru itu Presiden Jokowi mengerti bahwa yang terhina bukan diri dia sebagai Jokowi. Kalau begitu yang terhina adalah Presiden. Oke, sekarang kita cari deliknya. Kan delik itu, delik penghinaan presiden sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak mungkin ada delik yang namanya penghinaan presiden. Oke, sekarang kan bukan itu ya, tapi Anda dianggap membuat kegaduhan. Nah itu masalahnya. Gaduh artinya ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Sekarang Anda lihat bagaimana? Itu tetap berjalan pro kontra ada itu. Kegaduhan itu? Memang. Gara-gara apa yang Anda ucapkan? Iya. Dan jadi kalau Anda misalnya dilaporkan dengan pasal menimbulkan kegaduhan. Sekarang diperiksa kegaduhan itu disebabkan oleh saya atau oleh sponsor-sponsor yang nggak ngerti tentang demokrasi. Yang melapor itu nggak ngerti demokrasi. Sampai sekarang rumah saya di Sentul itu udah 3 hari berturut-turut masih di demo, padahal kasusnya dibawa ke Bareskrim. Ibu-ibu yang demo di situ ditanya sama pembantu saya, nyari siapa? Disuruh buat demo yang namanya Pak Rocky itu. Dia nggak ngerti cuma dia Pak Rocky. Kemudian dia begini coba. Bawa anak-anak coba. Coba bagaimana? Apa itu bukan disponsori? Bukan datang dari keinginan sendiri untuk berselisih dengan saya tuh. Yang mau berselisih dengan saya kan juga pengecut kan, ngirim orang. Saya bilang kamu berselisih, mari kita debat itu. Diundang di Nilu. Kan gitu. Bung Rocky, Anda kan aktivis, Anda juga adalah pendidik begitu ya. Ketika Anda mengeluarkan kalimat begitu untuk tadi Anda mengatakan membakar semangat, itu kemudian Anda kok jadi memberikan contoh yang tidak baik. Contoh yang baik, saya mengajar di Universitas Indonesia dengan cara yang sama. Kamu dungu banget ya. Kenapa kebodohanmu itu tidak bisa dikecilkan? Anda tidak menganggap itu menghina ketika Anda mengatakan seseorang dungu? Tidak. Karena dungu itu, ada kata itu karena ada orang yang tidak dungu. Kan kita mesti lihat bahwa ada binary opposition di situ tuh. Saya sebut Anda jelek karena ada konsep cantik, Anda cantik karena ada konsep jelek gitu. Jadi nggak mungkin kita hilangin kata dungu itu. Kalau begitu jangan pakai kata dungu, dihapus dari kamus dong. Artinya begitu kata dungu dihapus, dengan sendirinya pasangan oposisinya hilang. Anda tidak khawatir kalimat yang Anda keluarkan kemudian membuat orang terprovokasi yang kemudian akhirnya menimbulkan ada kegaduhan, ada kerusuhan, atau ada upaya-upaya demonstrasi yang berakhir dengan keras misalnya? Saya tahu konsekuensinya. Anda tahu konsekuensinya, artinya Anda juga sadar itu bisa terjadi? Sadar, tapi saya harus memilih. Saya mendidik atau saya diamkan. Apakah mengantarkan mereka untuk bisa melakukan itu termasuk mendidik? Yes. Karena kalau saya tidak didikannya apa dong jadinya, Bung? Negeri ini memilih demokrasi, memilih republik, tetapi kulturnya feodal. Kulturnya itu sopan santun itu. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik. Saya bersopan santun pada manusia yang moralnya di atas saya. Saya bersopan santun pada guru, pada orang tua. Tapi saya nggak mungkin bersopan santun pada pejabat. Karena saya gaji mereka. Itu yang saya bilang harus ada pendidikan politik. Dan pendidikan politik harus dilakukan dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Bukan dengan kata-kata, dengan konsep. Kan konsep tadi itu terhadap pejabat publik di dalam kedudukan dia sebagai pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan kan. Itu yang saya mau bedakan, saya mau bikin distinksi yang sangat ketat. Saya nggak boleh menghina manusia. Pejabat publik itu bukan manusia, dia lembaga. Tapi yang mengisi jabatan publik itu kan manusia. Iya, tapi dia nggak boleh terhina dalam kondisi dia sebagai manusia. Karena mesti anggap Anda menteri.
Anda bukan seseorang yang namanya bagus. Anda tuh menteri. Semua kebijakan Anda potensial untuk membuat kita miskin, membuat kita terhina, atau membuat kita melarat, tidak adil. Karena itu mesti diawasi terus-menerus. Jadi Anda menganggap demokrasi kita sekarang Gagal. Karena itu saya ambil risiko itu. Kan saya bilang saya minta maaf karena saya membuat kontroversi sehingga terjadi pro dan kontra. Anda minta Ada maaf lesson learned di situ. atau bangga karena terjadi kontroversi? Nah, saya nggak bangga karena saya anggap bahwa mestinya mereka paham itu, terutama yang anti pada saya, mesti mereka paham. Kan ini orang-orang yang harusnya terdidik, paham bahwa nggak boleh melarang saya bicara tuh. Di Jogja PDIP larang saya bicara. Lo PDIP itu partai, ngapain larang saya bicara? Mahasiswa marah pada PDIP harusnya kan? Kan terjadi kontroversi. Gara-gara Rocky Gerung terjadi konflik antara mahasiswa dan PDIP. Enggak. Gara-gara PDIP melarang saya bicara, mahasiswa marah karena mahasiswa punya hak untuk mendengarkan kuliah saya. Begitu dong. Anda ya. tidak khawatir mahasiswa atau generasi muda kemudian mengikuti atau melakukan kedepannya dalam berdemokrasi menggunakan kata-kata yang kasar, mencerca orang lain misalnya? Survei aja. Begitu banyak orang yang merasa memang itu hak kami untuk mencerca. BEM UI berapa kali mencerca Presiden Jokowi itu mahasiswa dengan meme yang segala macam. Majalah Tempo berapa kali covernya mencerca Presiden Jokowi itu Pinocchio lah segala macam itu. Sama aja. Saya ucapkan secara verbal, mereka ucapkan secara karikatur, kan sama tuh. Bagaimana kalau apa yang Anda lakukan dianggap sebagai bukan mengkritik, bukan mengingatkan, tetapi lebih kepada Anda sedang menjadi demagog? Yang saya kritik para demagog justru, I'm doing pedagogi. Saya kasih pedagogi. Demokrasi itu tidak boleh ada asumsi bahwa seseorang harus diselamatkan dari cacian. Enggak begitu. Demokrasi itu membenarkan orang mencaci, tapi yang dicaci itu ada jabatan, bukan orang. Oke. Kan itu poinnya tuh. Di itu ada pedagogi. Nah, mereka kalangan demagog menganggap bahwa saya menghina. Ya mereka yang menghina. Karena memuji-muji itu juga menghina sebetulnya kan. Memuji melampaui sesuatu menghina. Anda kan sering ya memberikan kritik pada Presiden selama Sangat sering, 10 bukan tahun sering ini. terus-menerus. Ada nggak yang kemudian oleh Pak Presiden ditindaklanjuti kritik? Nggak ada. Kira-kira kenapa begitu ya? Saya nggak tahu. Kan saya cuma kasih kritik. Kan mereka bilang kasih kritik. Tapi Pak Rocky kasih solusi juga dong. Solusi, saya bayar pajak untuk kalian untuk cari solusi. Ngapain cari-cari solusi? Kalau dia nggak bisa kasih solusi, dia mundur supaya kita gantikan orangnya kan. Nah sekarang ada masalah tuh. Kenapa Anda caci maki, kritik atau cerca? Kalian juga udah puji-puji. Ngapain saya ikut muji-muji? Kan udah ada bagian yang memuji, mesti ada bagian yang mencaci, kan sama kan? Memuji dan mencaci itu kan kualitas buruk dari manusia kan? Tapi mencaci dengan menggunakan kata-kata kasar, bagaimana? Terhadap siapa saya kasih kata kasar? Terhadap seseorang yang punya kebijakan, yang kebijakannya bisa membahayakan negara. Oke. Menjual IKN itu membahayakan negara. Pak Jokowi pergi ke Cina, tapi dia nggak jual. Iya, dia minta investor, artinya dia jual. Hal yang tidak masuk akal, ada memberi konsesi pada pemerintah Cina untuk bahkan mengatur parit yang akan jadi saluran air IKN. Itu ngapain coba? Ya itu adalah hal yang kemudian nanti bisa diperdebatkan juga, tentu bukti dan sebagainya bisa diperdebatkan. Iya, tapi saya udah ada bukti bahwa Pak Jokowi datang ke sana dan bilang pemerintah Cina silahkan tolong desain ibu kota kita. Maka parit itu juga bagian yang harus dia desain. Toilet ibu kota bukan didesain oleh Cina, itu dia pasang chips di situ. Dan Anda menilai ketika mengkritik pemerintahan dengan menggunakan kata-kata tadi itu efektif? Efektif. Apa bukti Ya efektifnya? buktinya sekarang semua orang menganggap memang mesti dirubah IKN itu, mesti dirubah Omnibus Law. Karena kalau nggak efektif, buruh nggak akan terus-menerus kan. Memang efektif itu. Tapi sampai sekarang udah diubah belum kan? Belum ya? Ya belum, artinya bisa kita katakan tetap sudah efektif menggunakan cara-cara menyebabkan orang berpikir ulang. Kritik saya itu fundamental apa tidak tuh? Setiap kali Anda mengeluarkan kritik dengan menggunakan kata-kata yang keras ya, kasar begitu, itu kan sering kemudian jadi polemik, sering disalah tafsirkan oleh masyarakat gitu ya. Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang lebih baik misalnya atau lebih halus begitu misalnya? Bisa saya perhalus, tetapi nggak efektif lagi kan? Ya tapi dengan kata-kata ini juga tidak efektif juga kan akhirnya. Tetap efektif, menimbulkan kehebohan sehingga orang berpikir ulang. Nih lu misalnya, kamu minta dibangunkan wake up call itu, kamu pasang wakernya bunyi kamu nggak mau bangun, maka ibumu siram kamu air kan? Nggak pernah sih, Bang. Iya, seandainya, karena kamu bisa bangun.
Nah Pak Jokowi atau kabinet nggak bangun-bangun, maka saya siram air dong. Tapi kalau Anda menilai pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini, nggak ada baik-baiknya. Ada. Apa yang baik? Ya, menurut relawan kan baiknya. Menurut seorang Rocky Gerung? Nggak ada. Nggak ada? Coba sebutin satu. Sama sekali? Satu, coba. Misalnya. Iya, saya bertanya ke Anda. Kalau ada pasti saya udah sebutin kan. Oke. Jadi tidak ada sama Tidak sekali? ada. Semua janji Pak Jokowi yang ada di Nawacita, yang ada di referendum, nggak ada yang dijalankan kan. IKN. Oh IKN tuh nggak pernah dijanjikan. Oke. Misalnya apa yang paling fundamental yang Anda rasa, ini harusnya bisa tapi tidak dilakukan? Dua hal diwajibkan oleh konstitusi untuk dijalankan oleh Presiden Jokowi. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Dua, pelihara fakir miskin. Sekarang kita ukur apa parameternya terjadi pencerdasan kehidupan bangsa. Ini perintah konstitusi loh. Semua presiden mesti lakukan itu. Apa buktinya? IQ nasional Indonesia itu turun tinggal 70 di Asia. Artinya tidak ada pencerdasan kehidupan bangsa. Pelihara fakir miskin, itu juga perintah konstitusi itu. Buktinya sekarang stunting itu prevalensinya tuh 20-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir mengalami stunting. Jadi dia tidak mengalami kesejahteraan. Jadi Presiden Jokowi gagal menjalankan perintah konstitusi. Ketika ada infrastruktur yang dibangun itu kemudian mempercepat akses, mempermudah akses masyarakat, bagaimana? 2 bulan lalu saya naik Gunung Rinjani, turun ke arah desa terakhir itu, desa Torean itu, malam-malam saya nyewa mobil untuk bawa barang-barang saya itu. Supirnya bilang begini, Pak Rocky, saya dalam sebulan ini udah 6 kali ngangkut ibu-ibu hamil dan 3 melahirkan di mobil saya tuh. Kenapa Pak? Jalannya rusak. Padahal mesti ngebut pergi ke jalan tol atau jalan utama tuh. Jadi yang dibikin Pak Jokowi adalah jalan rusuk, jalan punggung, tulang rusuknya yang nggak dibikin. Apa yang kita mau bilang tuh? Hak ibu-ibu untuk dapat jaminan bahwa dia harus cepat-cepat nyampe ke puskesmas untuk kehamilan. 3 melahirkan di mobil baknya. Dan dia bilang, ini baru saya ya, yang lain juga begitu. Jadi apa yang mau dibanggain tuh? Ada juga yang bilang keberanian Anda itu karena ada yang nge-backing Anda. Anda adalah antek asing. Siapa yang bilang itu? Tapi ketika ada pandangan seperti itu, bagaimana? Ya siapa yang punya pandangan? Karena saya mau terangkan tuh. Saya mau tahu nih orang ini paham nggak tentang hak setiap warga negara untuk mengucapkan pikiran. Jadi setiap orang yang mengucapkan pikiran dianggap di remote oleh orang lain. Nah dia, orang itu, juga dia di remote oleh kedunguannya tuh. Kan begitu jadinya kan. Karena dia mencurigai sesuatu yang dia asumsikan aja. Itu asumsi? Ya pasti. Asumsi yang didorong oleh keinginan untuk menjebakkan seseorang. Antek siapa saya coba? Antek mana? Antek komunis. Amerika. Antek Amerika. Oke, saya antek Amerika. Antek liberal. Gerakan buruh itu gerakan sosialis. Bagaimana mungkin antek Amerika tapi pro gerakan buruh? Kan konyol, dungunya di situ orang itu. Jadi agenda Anda tidak didorong oleh pihak luar? Ya didorong oleh pohon yang mulai merintih karena kekurangan oksigen dan kekurangan air, ditebang pula tuh. Itu yang dorong saya. Environmental ethics dorong saya untuk pro pada masyarakat Dayak yang tanah leluhurnya itu sebentar lagi akan hilang dari Tapi ada komunitas Dayak yang juga inikan Anda. Saya pernah diundang berkali-kali di Kalimantan, komunitas Dayak, Banjar segala macam. Mungkin udah 3-4 kali dan saya dapat dikasih hadiah mandau. Saya pernah bertemu dengan mereka karena saya pro mereka. Jadi tanya aja siapa. Jadi kalau ada yang melaporkan dan tidak sependapat dengan apa yang dilakukan menurut Anda? Jadi siapa? Saya lakukan sesuatu untuk memproteksi hak masyarakat adat ulayat. Presiden Jokowi tidak pernah meminta izin pada masyarakat adat di situ. Izin itu namanya AMDAL. Jokowi udah putuskan pindahkan IKN, baru dia bilang universitas bikin AMDAL. Lo di dalam ilmu public policy terutama yang menyangkut lingkungan, minta izin dulu baru bikin keputusan politik. AMDAL harus mendahului keputusan politik. Oke, jadi komunikasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak ada gunanya karena sudah pindah ke sana, iya. begitu. Dan akhirnya terjebak kan Presiden Jokowi kan, bahwa dia mesti berhutang pada Cina. Padahal dia bilang tadi enggak, ini bisnis to bisnis. Lama-lama pakai APBN. Kan itu kebijakan yang Kebijakannya siapa? Ya Presiden Jokowi. Rocky Gerung, kayak ini loh. ahli filsafat, aktivis, yang sering kontroversi di tengah masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih karena sudah
menyediakan forum saya untuk menambah kontroversi. Oke. Terima kasih.